Malam Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Serukan haleluya sambil bangkit berdiri. Serukan haleluya. Kita akan berkatakan Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita lanjutkan Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya. Sebelum duduk, tos dulu kanan kirinya, depan belakang, katakan, saya seneng banget Anda ada di tempat ini. Silakan duduk kembali, kita akan mendengarkan VOP. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri.
Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, kita persiapkan hati kita. Mari kita sembah Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat sore malam hari ini kami datang di hadirat-Mu ya Aba. Biar Tuhan sendiri yang hari ini bekerja di tempat ini ambil alih seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oralabaya shandaralabaralabaralabaralaba. Oralabaya shandaralamo. Mari sembah Tuhan, sembah Yesus. Oralabaya ralabaralabaralabaralaba. Kami hampiri tatamu Tuhan malam hari ini. Ampuni kami akan setiap dosa pelanggaran kesalahan kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni. Kuduskanlah setiap kami. Kami datang di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari orang menaikkan syukurmu kepada Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat suaramu. Hadirat-Mu Tuhan penuhi lawat kami Tuhan. Kami mau sembahyang Tuhan. Biar api kasih, api Roh Kudus-Mu, api doa pujian penyembahan terus ada di tempat ini Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah pokok pujian kami. Kaulah gunung batu keselamatan kami. Kaulah menara kekuatan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Aba buat setiap janji-janji-Mu Tuhan. Engkau yang melindungi menjagai kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lingkupiku ya Tuhan dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu.
Mari terus kejar Tuhan. Kau lebih dari segalanya Tuhan. Nanti-nantikan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih buat setiap proses yang kami alami, supaya kami tampil cemerlang, kami muncul kepada labayana dimurnikan, sehingga kami dikuatkan Tuhan hari-hari ini. Bersinar dan jadilah terang. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Buat setiap prosesmu, terima kasih Tuhan. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya, Engkau layak, yes, layak dipuji, Engkau hanya Kau yang layak disembah, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya, lebih lagi Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. sembah. Engkau mulia, Engkau Yes, ajaib, Lord. Kau segalanya Begitu, mari bangkit berdiri sama-sama. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Engkau mulia, Engkau ajaib, oh Yesus. Engkau layak, yes, Layak dipuji, Engkau layak Mari angkat disembah. tanganmu, Bapak Ibu Saudara. Engkau mulia, Engkau ajaib, oh Kau segalanya Sekali lagi Engkau layak, Engkau layak, yes, layak dipuji, Engkau layak, layak disembah. Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku, yes Lord, Kau segalanya bagiku. haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan terima kasih Bapa, kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dan kami mau siap terus memuji-muji Engkau masuk dalam gerbang-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kita yang siap memuji Tuhan. Dengan mantap sama-sama katakan, amin, saudara, haleluya. Haleluya. Sebelum kita angkat pujian, ada yang baru pertama kali hadir sore ini? Ada? Ada tuh, berikan tepuk tangan, berikan jabat tangan ya, yang dekat. Kalau belum ada tempat ibadah, belum beribadah di tempat lain, kami undang seterusnya ada di tempat ini, haleluya.
Berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa terus Tuhan kirimkan ke tempat ini. Amin. Haleluya. Sebelum pujian kita lompat dulu yuk 3 kali. Yesus dahsyat. Yuk 3, 4. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Haleluya. Oh dahsyat Tuhan. Hey. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, dengan pujian. Kataku Hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Serahkan haleluya. Haleluya. Masuki gerbangnya, dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka, tak bersuka yuk. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka, biar jemaat sering katakan Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku. Yes. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku sekali lagi yuk. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girang. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sorakan haleluya. Haleluya. Serukan, Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Haleluya. Hanya ada dalam nama Yesus ada kuasa. Amin. Amin. Haleluya. Yes. Oh, dahsyat Tuhan. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Dahsyat hebat Tuhan. Namanya Tuhanku, menara
kuasaku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, Ya. nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja, segala raja. Engkau yang termulia Di bumi di surga termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesusku ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. 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 Nama yang berkuasa, nama yang menyembuhkan. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Yang sakit sembuh. Haleluya. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Prajurit Tuhan silakan duduk. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kau yang mengurapi hambamu, kau pakai hambamu Tuhan lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pakai kami Tuhan. Supaya kami terus Tuhan Yesus menjadi murid-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Yes Lord. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku Tuhan. Yes. Di tangan-Mu bentuklah turut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, ya Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan urapan kuasa Roh-Mu. Ku dibaharui selalu. Oh, jadikan ku alat ya di GB3 rasa ini Tuhan. Pakai kami. Yes. Di tangan-Mu bentuklah kehendak-Mu.
padamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari bangkit berdiri sama-sama. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu Tuhan. memuliakan nama-Mu, Syadaya Rapara. memuliakan nama-Mu. Syadaya Rapara. Syadaya Rapara. Para Syadaya Rara. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh memasuki bulan ketiga tahun 2024 ini Tuhan. Di mana di dalam memasuki tahun ini Engkau berpesan atas gereja-Mu Tuhan. Agar setiap kami bangkit jadilah terang. Kami percaya Tuhan. Meskipun kami belum melihat ke hari-hari kami di depan Tuhan. Kami tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan hari-hari kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan. Asal kami percaya Engkau Allah yang setia menyertai setiap kami untuk gereja-Mu Tuhan. Sehingga kami mampu Tuhan untuk menjadi terang Tuhan untuk bagi gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bentuklah setiap kami menjadi bejana-Mu Tuhan. Jadikan kami alat-Mu dalam peralatan dalam bait-Mu Tuhan. Agar kami terus bangkit Tuhan. Kami menjadi terang Tuhan bagi orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau yang akan terus menuntun kami dalam hari-hari kami ke depan Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan. Apapun keadaan sekitar kami Tuhan. Kami percaya karena Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Engkau akan menjadikan kami terus bangkit Tuhan atas gereja-Mu Tuhan. Dan kami jadi terang di hadapan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Jadikan kami terus menjadi seorang murid yang terus mau belajar, terus belajar Tuhan. Agar kami terus sempurnakan seperti terus Engkau sempurna di hadapan kami Tuhan. Agar kami layak Tuhan untuk terus kami menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan penuhan jiwa-jiwa terbesar terjadi di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai kami semua Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada di tempat ini Tuhan. Apapun keadaan kami, bagaimanapun kami ada Tuhan. Kami terus akan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah atas setiap kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Baik yang mendengar maupun yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap firman Tuhan yang diperkatakan, disampaikan dengan sia-sia Tuhan. Itu yang menjadikan mengubah kami terus sempurna di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap sama-sama katakan. Amin. Sekarang duduk saudara. Ya puji Tuhan saudara. Kalau hari ini saya diberi kesempatan untuk kembali tempat ini bersama saudara semua ya. Rasanya baru kemarin saya tempat ini. Terima kasih Pak Sulius Butiti dan semua pengerja tempat ini. Ya saudara, puji Tuhan kalau kita
sudah melewati ya pemilu ya dan dengan aman saudara ya. Saya percaya itu karena atas doa-doa saudara dan kita semua tempat ini. Amin saudara. Siapapun presiden telah terpilih, kita bagian kita terus kita berdoa. Ya, agar terus bangsa ini Tuhan pimpin melalui pemimpin yang Tuhan pilih. Saya percaya tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru ya atas apa yang Tuhan telah pilih. Yang penting bagian kita gereja Tuhan, kita terus fokus andalkan Tuhan. Amin saudara. Kita ingat saudara, kira-kira mulai dari 2 tahun yang lalu, Gembala Pembina kita katakan bahwa hari-hari ke depan bukan hari-hari yang baik. Artinya bukan yang cukup enak bagi semuanya. Kita dihadapi pada masa-masa resesi. Tapi puji Tuhan, dari waktu itu sampai dengan hari ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak terdampak resesi. Amin saudara. Itu puji Tuhan. Karena apa? Ada anak-anak Tuhan yang berdoa atas bangsanya sampai dengan hari ini saudara. Itu harapan kita saudara. Tapi jujur, kira-kira minggu yang lalu, saya sempat baca di media ya, di internet saudara. Saya sangat kaget dikatakan Jepang dan Inggris itu mereka baru merasakan, mereka rasanya masuk resesi. Coba bayangkan saudara, negara yang besar seperti Jepang dan Inggris, mereka baru merasakan masuk ke masa resesi. Artinya apa saudara? Resesi ini, ancaman resesi ini belum berakhir saudara. Jadi artinya apa? Kita juga belum berakhir, terus kita berdoa, kita berharap pada Tuhan. Amin saudara. Kemarin saya baru kembali dari Solo, ya kembali dari Solo saudara, karena ada keponakan yang menikah di sana. Dan sepanjang jalan melewati Pantura, di situ saya melihat ternyata mulai dari sekitar Brebes ke arah Semarang, ya saya melihat banyak kawasan industri baru yang dibuka. Dan saya melihat ada berapa merek atau perusahaan yang ada. Ternyata itu rasanya itu pindahan dari wilayah DKI dan sekitarnya, termasuk Bekasi dan Tangerang. Apa artinya itu saudara? Ini adalah suatu pergerakan ya di dalam perekonomian kita. Kalau ada perusahaan yang pindah ke Jawa Tengah misalnya, mungkin bagi orang Jawa Tengah itu menjadi lapangan pekerjaan baru, ya membuka lahan. Tapi bagi kita yang di sini ditinggalkan, kita ingat, itu adalah di hadapan mata. Kalau kita tidak bisa ngikut kepindahan sampai ke sana, berarti ancaman PHK. Ya, jadi puji Tuhan kalau kita hari ini masih ada, ya kita harus terus berdoa andalkan Tuhan. Dan itu pergerakan ini akan terus terjadi saudara. Ya, karena memang secara kita nggak bisa tutup mata secara realita ya. Wilayah Jawa Timur itu daerah industri itu lebih menguntungkan daripada di tempat. Pertama UMR mereka lebih rendah dan mereka di sana lebih kondusif. Kita boleh dibilang setiap bulan tanggal 1 Mei nggak salah ya, hari buruh pasti ada demo. Demonya pasti itu apa? Tuntutan kenaikan upah. Dan itu bagi pengusaha itu berat saudara. Ya, jadi artinya apa? Kita melihat dalam hari-hari ini tidak bisa tidak, kita mesti andalkan Tuhan. Amin saudara. Ya, orang yang hanya berharap pada Tuhan itu yang akan bangkit dan akan menjadi terang. Amin saudara. Ya, jadi kita nggak tahu saudara untuk hari-hari ke depan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam Alkitab tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa kalau kita terima Tuhan sebagai juru selamat, maka segala masalah dalam kehidupan kita akan diluputkan dari hidup kita. Itu enggak ada saudara. Masalah tetap ada. Tapi Tuhan berkata, asal kita percaya dan kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai saudara dan saya
sehingga saudara dan saya cakap dan mampu untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Artinya apa? Tuhan akan bawa saudara dan saya menjadi pemenang. Hanya orang pemenang saudara yang bisa bangkit dan menjadi terang. Betul? Amin saudara. Ya. Oleh karena itu saudara, ayo andalkan Tuhan. Hari-hari ini sepenuhnya andalkan Tuhan. Nah, di dalam malam hari ini saudara, saya akan bawakan kita untuk bisa bangkit, untuk bisa menjadi terang, untuk menjadi pemenang, mesti kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya itu saudara. Kalau saudara berkata, saya mau mengandalkan Tuhan, kita mesti harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya itu kuncinya. Nah sekarang permasalahannya bagaimana caranya kita bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar dari satu nabi, dari Daud saudara. Daud dikenal sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Ya kita akan baca coba ya. Di Mazmur 26 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan saudara ya. Ya. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan kepada Tuhan, aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ini ayat ini saudara ditulis dalam perikop adalah doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Doa Daud supaya dibenarkan oleh Tuhan. Dan di sini dikatakan Daud berkata, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku hidup dalam ketulusan kepada Tuhan. Aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Yang pertama, ya apa yang Daud lakukan saudara? Dia hidup dalam ketulusan kepada Tuhan. Dan dia percaya tidak ragu-ragu. Artinya apa? Tanpa syarat. Apapun keadaan kehidupan Daud untuk hari-hari ke depan, dia tulus dan dia percaya kepada Tuhan. Artinya apa? Kita mesti harus belajar daripada Daud. Kita tidak tahu saudara, apa yang akan terjadi dalam hari-hari di depan kita. Tapi kita mesti harus percaya dengan tulus tanpa syarat. Kadang-kadang kita bilang, ya aku mau percaya kalau aku melihat tanda atau melihat janji yang terjanji kepada kehidupan saudara dan saya. Tapi di sini Daud dikatakan, tuh dengan ketulusan, dia percaya dan tidak ragu-ragu kepada Tuhan. Malam hari ini sesama Tuhan, yuk kita lakukan siapa yang Daud katakan. Apapun yang terjadi dalam hari-hari ke depan, baik itu menyenangkan ataupun tidak menyenangkan dalam hidup saya mau tulus dan percaya kepada Tuhan. Amin saudara. Itu yang pertama saudara. Dan yang kedua dikatakan, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran. Artinya apa saudara? Apapun yang terjadi, Daud ini mata tertuju pada kasih setia Tuhan. Dia fokus pada kebaikan Tuhan. Amin saudara. Ini tidak mudah saudara. Kadang-kadang kita tercuri ya. Pada waktu kita mulai fokus, ya aku percaya Tuhan. Akan janji Tuhan digenapi terlebih dahulu. Tapi pada waktu kita mengalami masalah-masalah yang tidak enak pada diri kita berdoa sepertinya, aduh Tuhan bener enggak ya? Kok Tuhan rasanya enggak dengar, kok Tuhan kok jawab, padahal itu waktu Tuhan, waktu yang terbaik dalam saudara dan saya. Kita mulai goyah. Ada enggak ya? Bener enggak Tuhan mau jawab ya? Kita mulai dengar dari kata orang, oh di sana bisa, di sana bisa, di sana bisa ada jalan. Seperti ini kita mulai berpikir dengan pola pikir kita. Kita mulai goyah, fokus kita mulai dibelokkan. Hati-hati saudara. Apapun yang terjadi,
apa yang Daud lakukan, dia tulus tanpa syarat, dia percaya. Dan apapun yang terjadi, Daud tetap fokus kepada Tuhan. Amin saudara. Jadi yang pertama dikatakan bahwa untuk hidup dalam kebenaran Tuhan, kita mesti tulus percaya dan kita fokus kepada Tuhan. Karena apa saudara? Seperti saya katakan yang tadi, ya kita tidak tahu keadaan nanti ke depan. Ya, negara-negara sebagian sudah masuk dalam masih dalam masalah resesi. Kita nggak tahu ke depan kita. Tapi kalau kita tidak hati-hati, tidak benar-benar kita percaya, mempercayai Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan kita fokus kepada Tuhan, kita bisa tergeser dalam pola pikir kita di hadapan Tuhan. Dan lama-lama kita menjadi lemah. Dan akhirnya apa? Kita tidak sadar, kita telah berbelok fokus kita, tidak lagi kita kepada Tuhan, tapi kepada masalah kita sendiri. Dan kita tidak akan mampu saudara. Amin saudara. Yuk kita mulai hari ini ya, fokuskan beritahu, fokus kepada Tuhan. Percaya dengan terus tanpa syarat saudara. Dikatakan di sini dalam Matius 17 ayat 20 dikatakan, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagi. Dikatakan kita mesti punya iman. Dikatakan asal kita punya iman seperti biji sawi aja, kita berkatakan gunung itu pindah dan gunung itu akan pindah. Amin saudara. Artinya dikatakan kita dengan iman, percaya dengan iman, kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan saudara dan saya. Amin. Kalau kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan saudara dan saya, apapun permasalahan saudara dan saya, tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Ya, kita belajar saudara, dikatakan di sini. Yang kedua, mengenai fokus kepada Tuhan. Dalam cerita, dalam Matius 14 ayat 25 dan 33 dikatakan, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Saudara sudah dengar ya kisah ini ya. Di mana pada waktu Tuhan Yesus di air, murid-muridnya itu melihat, itu Tuhan, itu Tuhan. Ya kan? Dan di situ dikatakan bahwa Petrus berkata, Tuhan kalau engkau memanggil aku untuk jalan, aku bisa berjalan artis. Artinya dia mulai percaya. Dengan iman dikatakan, kalau engkau mengendaki aku, panggil aku bisa berjalan di atas saya dengan iman. Dan pada waktu itu Tuhan bilang, yuk kemari. Dan dia bisa berjalan. Karena apa? Dia fokus dan dia percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan, kuasa Tuhan bisa bekerja atas kehidupan dia. Dan dia mulai berjalan di atas air. Apakah saudara hari-hari ini juga percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara? Amin saudara. Yang mustahil bagi manusia Tuhan bisa lakukan. Sesungguhnya bagi manusia itu mustahil berjalan di atas air. Tapi karena Petrus percaya dan dia fokus kepada Tuhan, yang mustahil menjadi nyata dalam kehidupan mereka. Amin saudara. Dan di sini katakan pada waktu mulai berjalan, mulai dia berasa ada bosan air dan mulai dia berpikir, mulai ada ketakutan. Dia mulai goyang pada fokus dia di hadapan Tuhan dan Petrus tenggelam. Ini dikatakan saudara, fokus saudara. Jadi apapun pada saat kita fokus kepada Tuhan, Tuhan sudah mulai mengarahkan tangan untuk kita. Kuasa Tuhan bekerja atas kita, hati-hati. Kita tidak lagi, jangan kembali kita pada masalah kita. Itu bukan, Petrus juga dalam masalah dia kan. Pada saat dia udah bisa berjalan di atas air, dia mulai, waduh ini kok rasanya aku bisa tenggelam, atau mulai ketakutan. Dan dia benar-benar tenggelam. Karena dia fokus dia sudah mulai tercuri pada masalah dia. Demikian dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara dan saya hari ini ada
Bukankah itu karena Tuhan telah mengulurkan tangan dalam kehidupan saudara? Coba berkata saudara, sepanjang kehidupan kita sampai dengan hari ini, ada enggak permasalahan yang tidak bisa kita atasi, kita lewati? Semua kita lewati, amin saudara? Benar enggak? Kalau kita enggak bisa lewati, sekarang kita tidak ada tempat ini saudara. Karena apa? Kita fokus, kita percaya. Ya, tapi untuk ke depan, ayo terus fokus pada Tuhan. Jangan kepada masalah kita. Kalau kita fokus pada masalah kita, saya percaya yang ada adalah ketakutan, ada kebimbangan. Ya, pada saat kita bimbang, kita mulai tercuri. Dan kalau hari-hari yang lalu Tuhan bekerja atas kehidupan saudara dan saya, pada saat kita ragu, pada saat kita tercuri fokus kita, itu akan terhilang dalam kehidupan saudara. Artinya apa? Kita tidak akan jadi pemenang. Kalau tadi dikatakan, hari ini kita semua bisa melewati masalah kita, kita bisa menjadi pemenang dalam setiap permasalahan kita. Tapi kalau kita tidak fokus, saya percaya pada suatu saat kita tidak akan bisa menjadi pemenang. Amin saudara. Jadi katakan, yuk percaya dengan iman, fokus. Amin saudara. Ya, selanjutnya dikatakan yang kedua, dikatakan bahwa yang kedua, untuk kita bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yang pertama kita tahu Tuhan itu adalah kudus. Demikian juga kekudusan tidak bisa bersatu dengan dosa. Jadi artinya kalau kita mau hidup dalam kebenaran Tuhan, kita pun harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin saudara. Kita tidak bisa main-main saudara dengan hal seperti ini. Istilahnya kita tidak bisa hidup dalam dua perahu, dua kaki. Satu kaki kita menempatkan percaya dan kita bergantung pada Tuhan. Tapi satu sisi kita hidup dalam keduniawan kita. Artinya apa? Kita main-main dengan Tuhan. Tidak bisa saudara. Kita harus tulus sepenuhnya kita di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan kita kudus, ya kita mesti harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena hanya kekudusan itulah perkenan Tuhan turun atas kehidupan saudara dan saya. Pada saat perkenan Tuhan turun atas kehidupan saudara dan saya percaya Tuhan akan menyertai menjadi kekuatan kita sehingga kita mampu menjadi pemenang. Amin saudara. Dikatakan di sini di Mazmur 24 ayat 3 sampai 5 dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Tuhan yang menyelamatkan dia. Jadi artinya yang boleh naik ke layak di hadapan Tuhan, naik ke gunung Tuhan, ya adalah orang yang bersih tangannya. Artinya orang yang hidupnya menjaga kekudusan di hadapan Tuhan, yang tidak menyerahkan kepada sumpah dan penipuan, sumpah palsu. Betul saudara ya? Yuk kita sama-sama kita hidup kudus di hadapan Tuhan sehingga kita layak ya untuk naik ke gunung Tuhan. Dan di sini dikatakan dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi artinya apa? Kalau kita hidup kudus saudara, kita berhak naik ke gunung Tuhan dan Tuhanlah yang akan memberikan berkat, mencurahkan berkat atas kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Bukan hanya berkat saudara, dikatakan di sini adalah Allah yang menyelamatkan. Ya, jadi tanpa kekudusan saudara, dikatakan di sini berkat Tuhan itu tidak akan tercurah dalam kehidupan saudara dan saya. Kita tidak akan selamat
Ini secara ini ya kasarnya saudara ya. Jadi yuk hari ini malam hari ini dikatakan kejar kekudusan. Karena hanya kekudusan itulah yang membuat kita itu menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan itulah yang meluluhkan hati Tuhan untuk mencurahkan berkat. Meluluhkan keselamatan bagi saudara dan saya. Amin saudara. Hiduplah. Kita mesti kejar kekudusan di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir saudara. Apa yang mesti kita lakukan untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dikatakan di dalam Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dikatakan di sini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati, ya, sesuai dengan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dikatakan di sini kan, jangan engkau lupakan memperkatakan Taurat, kitab Taurat ini. Artinya apa? Kita mesti harus berpegang, renungkan dan lakukan firman Tuhan. Ya, dikatakan jangan kita itu menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita tidak hanya kita baca kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita hanya sekedar baca saudara, itu enggak upahnya kalau kita baca komik, ya, baca novel. Hari ini kita baca, besok kita lupa. Tapi apa yang telah kita baca itu tidak akan merubah kehidupan kita. Tapi di sini katakan pada renungkan. Jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya apa? Apa yang kita baca, apa yang firman Tuhan katakan. Kalau Tuhan bilang jangan, ya kita jangan. Kalau Tuhan bilang lakukan, ya kita lakukan. Itu hanya kalau kita pertama mesti kita baca firman Tuhan. Tanpa kita membaca firman Tuhan, kita tidak akan tahu isi firman Tuhan, betul? Dan setelah baca, untuk kita bisa merubah kehidupan kita menjadi suatu rema dalam kehidupan kita, mesti kita renungkan. Dan tidak cukup saudara untuk kita cuma hanya renungkan saudara, harus kita lakukan. Amin saudara. Ya, yuk. Maka kita beberapa waktu yang lalu kita sering dengar gerakan apa? Baca Alkitab setiap hari. Bukan cuma baca saudara, ya, banyak orang yang berkata, aku sudah baca Alkitab satu Alkitab habis gitu ya, sampai berapa kali. Itu bagus saudara. Tapi yang lebih penting adalah engkau renungkan, engkau lakukan atau tidak. Di sini dikatakan jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Karena Alkitab ini saudara yang menjadi jumlah artinya, yang menjadi rambu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan boleh, apa yang Tuhan tidak izinkan dalam kehidupan saudara dan saya. Ini yang menuntun hidup-hidup kita di hadapan Tuhan. Maka di sini dikatakan jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Amin saudara. Ya, renungkan, lakukan saudara. Saya percaya kalau ini semua kita lakukan, saya percaya hidup kita pasti hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita tidak akan sia-siakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin saudara. Ya, kalau ini kita lakukan, saya percaya kalau kita bisa melewati hari-hari yang lalu, kita menjadi pemenang. Saya percaya Tuhan akan tambahkan. Artinya ada perkataan,
kita bukan hanya menjadi pemenang, kita lebih dari pemenang. Amin saudara. Ya, puji Tuhan ya saudara, saya percaya. Ada satu hal yang mau saya sampaikan saudara. Kalaupun dalam kehidupan kita itu, Tuhan masih izinkan ada masalah dalam kehidupan kita, permasalahan. Itu karena Tuhan mau membentuk kita saudara. Tuhan mau mendewasakan kita supaya terus naik dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Kita terus belajar kita sebagai dari seorang murid. Ya, seperti dikatakan, seperti berjalan yang siap dibentuk, betul? Ya, Tuhan bentuk kita untuk menjadi kuat, bukan menjadi pemenang. Kalau cuma hanya sekedar menjadi pemenang, hari ini menang, besok kalah. Lebih dari pemenang, kita akan menang terus. Amin saudara. Ya, Tuhan akan buat kita terus menang terus, bukan cuma hanya sekedar menang saudara. Ya, karena apa? Hanya pemenanglah yang bisa menjadi murid sampai akhir kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Amin saudara. Dan hanya muridlah dikatakan kepada pindah, hanya muridlah itu yang akan melihat Tuhan Yesus datang. Amin saudara. Jadi kita bukan sekedar dari pemenang, kita harus terus lebih dari pemenang. Artinya dalam hari-hari ke depan kita terus jadi pemenang sampai Tuhan datang untuk kali itu. Dan kalau kita lalu terus jadi pemenang, saya percaya kita pun akan menjadi terang. Betul? Ya, mungkin kita udah dengar ya di mimbar ini ya, bagaimana kita menjadi terang. Menjadi terang artinya kita terus menjadi terang saudara, enggak hari ini terang besok padam, enggak seperti itu saudara. Ya, kita harus terus menjadi terang, artinya apa? Kita harus menang. Orang yang bisa menjadi terang adalah orang yang terus menang, betul. Bagaimana kalau kita sendiri enggak ngalami suatu kemenangan? Kita sendiri menang dan kita bangkit. Orang yang bisa bangkit adalah orang yang menang, betul. Menang atas masalah. Saya bilang, ayo bangkit, bisa kita tidur nih, ya kan? Ayo bangkit, tapi kalau kita tidak bisa bangun tidur pagi, itu namanya enggak bangkit saudara. Mungkin langsung aja dipanggil orang untuk melayani, untuk panggilkan ambulan atau apa saudara. Betul? Dikatakan kita mesti bangkit. Artinya kita harus menang, kita harus bangun dari permasalahan yang menghibur kehidupan kita. Dan kita mesti jadi terang. Bagaimana kita akan menjadi terang kalau kita sendiri tidak bangkit? Kita akan ngomong, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu baik. Ketika kita sendiri, dalam kataan kita terpuruk, terkapar saudara. Yuk kita belajar mulai malam hari ini ya. Biarlah visi ini bangkit jadi teranglah. Itu ada dalam kehidupan saudara dan saya, amin saudara. Melalui apa saudara? Kita mulai percaya dengan tulus, fokus kepada Tuhan, hidup kudus. Amin saudara. Ya, renungkan firman Tuhan, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan saya percaya orang yang seperti itulah dikatakan dia telah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Ya, puji Tuhan, yuk kita akan tutup. Oshandayara paras, shandayara paras. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berfirman pada setiap kami, agar kami terus dapat hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan pada saat kami terus mau belajar lebih lagi Tuhan, menjadi seorang murid Tuhan. Biarlah kami akan melihat Tuhan, Engkau berikan roh yang terus kami mau percaya, setia, terus banyak fokus kepada Engkau Tuhan. Kami percaya untuk hari-hari ke depan apapun permasalahan dalam hidup kami akan terus percaya, kami akan terus fokus hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Tidak ada Allah yang lain dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya pada saat kami mengandalkan, kami mengulur tangan di hadapan-Mu Tuhan. Dan Engkau pun mengulur tangan dalam hidup kami Tuhan. Engkau akan bawa setiap kami Tuhan, terus bangkit menjadi pemenang Tuhan.
Engkau akan bawa setiap kami untuk menjadi terang bagi orang sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau untuk hari ke depan Tuhan. Biarlah Engkau yang ada dalam hidup kami. Engkau yang menyertai hari-hari kami Tuhan. Biarlah seperti Daud berkatakan Tuhan. Biarlah kami memohon, kami menjadi orang yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Melalui kami percaya dengan tulus kami Tuhan. Dan kami mau fokus, kami mau melihat Tuhan. Dalam hari-hari ke depan Tuhan. Engkau jumpai setiap kami jadi orang benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari kita arahkan tangan kita kepada Bapak Teddy. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh menerima taburan firman-Mu. Kami sudah dikuatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Kau semakin pakai hamba-Mu dalam melayani-Mu Tuhan, lebih dahsyat lagi dalam penggembalaannya Tuhan di GBI Perumpung ya Tuhan. Bahkan Tuhan terus tambahkan terus Tuhan jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus. GBI Perumpung menuai dalam nama Yesus. Berikan kekuatan, kesehatan juga untuk istri anak-anaknya Tuhan. Semua terus tetap dalam perlindungan-Mu. Berkati pekerjaannya, berkati usahanya, berkati semua dan Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman Minggu 3 Maret 2024. Doa keliling dan puasa Everyone Call diadakan pada hari Selasa 5 Maret 2024. Wajib bagi seluruh pengerja, jemaat dihimbau untuk ambil bagian. Mari bertumbuh lebih lagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis, dapat menghubungi pengerja atau admin cabang Bapak Ibu Saudara. Ini saatnya memberi. Haleluya! Mari kita membawa persembahan atau persembahan persepuluhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan QRIS yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Harpazo Festival kembali hadir, A Christian Music and Dance Recital. Acara ini diadakan pada hari Sabtu, 16 Maret 2024, pukul 1 siang bertempat di Maxbox Lipo Karawaci. Mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dan dapatkan promo menarik dari Harpazo Art Center. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi media sosial atau nomor WhatsApp yang tertera. Let's be the messenger of the third Pentecost through art. Terima kasih multimedia. Shalom Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Yang diberkati firman Tuhan, lemah katakan haleluya. Kami atas nama Gembala, pengerja dan jemaat GBI 3 Raksa mengucapkan terima kasih untuk hambanya Bapak Teddy
untuk pelayanannya. Tuhan memberkati keluarga dengan berlimpah-limpah. Sebelum saya membacakan pengumuman sepekan, saya undang sekali lagi yang baru pertama kali hadir untuk bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih untuk kehadirannya. Kalau belum ada tempat ibadah yang menetap, untuk minggu yang akan datang boleh bersama-sama ibadah di tempat ini. Terima kasih. Saya akan bacakan pengumuman sepekan. Untuk yang pertama yaitu doa keliling dan doa puasa everyone akan dilaksanakan hari Selasa 5 Maret 2024, dilakukan di wilayah masing-masing dan setelah doa kita boleh absen list di grup penuai. Untuk yang kedua yaitu doa terobosan GP 3 Raksa akan dilakukan hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 jam 19.30 di tempat ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara boleh bersama-sama ibadah di tempat ini. Untuk yang ketiga yaitu doa pengerja Suprayon 3D, yaitu sekaligus doa puasa perisai gembala, pemusik dan WL di Belanda tanggal 4 sampai 11 Maret yang akan kita lakukan pada hari Jumat 8 Maret 2024 jam 19.30 secara Zoom di tempat masing-masing. Untuk yang selanjutnya yaitu ibadah Youth 3 Raksa akan dilakukan hari Sabtu 9 Maret 2024 jam 19 di tempat ini. Kami mengundang untuk setiap anak-anak youth. Untuk yang kelima yaitu Retreat Youth GP 3 Raksa dilaksanakan hari Minggu dan Senin tanggal 10 dan 11 Maret 2024, mengundang untuk setiap anak-anak youth. Untuk ibadah minggu depan, untuk ibadah pertama sampai ketiga akan dilayani gembala kita Bapak Pendeta Samuel Sulistia. Demikian pengumuman sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita saatnya memberi. Mari kita persiapkan persembahan kita, persembahan umum, persembahan perawatan gereja, dan nanti persembahan persepuluhan bisa dibawa maju ke depan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam ini, sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Lewat firman-Mu Tuhan, Kau boleh menguatkan kami Tuhan. Untuk kami boleh senantiasa bergantung kepadamu Tuhan, percaya penuh kepadamu Tuhan. Dan biarlah hidup-hidup kami semakin hari Tuhan akan semakin menyenangkan Engkau. Malam ini kami juga berdoa khusus untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Bapak Teddy beserta keluarga besarnya Tuhan. Dengan berlimpah-limpah Bapak, memberkati pelayanannya, memberkati Tuhan setiap aktivitasnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kami sebentar Tuhan mau memberikan persembahan Tuhan, persembahan umum, persembahan khusus Tuhan, dan persembahan perpuluhan Tuhan. Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit buat setiap kami Tuhan, dan memberkati kami dengan berlimpah-limpah Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan
berlimpah-limpah dan memeluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkatkan kita semua dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, baik berkat jasmani dan rohani dalam kasih yang sempurna Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian malam hari ini, esok dan sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita umat-umat pemenang yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati, selamat hari Minggu Bapak Ibu.